harus dibuka demi hukum. Riza Ramli, Samboisme musuh demokrasi. Saya sebut gejala ini sebagai Samboisme. Ya, kenapa? Karena pembunuhannya ini ada beberapa dimensi dari Samboisme ini. Ini pembunuhan sadis, berencana, penghapusan barang-barang bukti secara sistematis. Tokoh nasional Riza Ramli memaparkan di luar isu selingkuh dan lainnya yang mewarnai kasus pembunuhan Brigadir J adalah transaksi hitam dari kinerja Satuan Tugas Khusus Satgasus yang dipimpin Verdi Sambo. Di luar soal yang rame ini, ya selingkuhnya, macam-macam, ini ada transaksi hitam Satgas. Ini yang harus diaudit, kayak Zulfan katakan tadi. Uangnya dari mana? Dari jual beli, dari narkoba, dari money laundering. Tidak cukup Satgas Plus hapus. Tetapi harus dibuka polanya, dipelajari aliran dananya dan dipertanggungjawabkan. Karena kalau enggak, ini betul-betul kegiatan mafia lah. Jadi kita mesti lihat sejarah daripada Satgas. Dia jadi monster, dimulai oleh teman saya, Mas Tito, kemudian jadi monster di bawah Kapolri. Jadi monster tuh gimana, Bang? Ya jadi monster karena kemudian Samboisme ini pada dasarnya pola operasinya seperti Safak di Iran. Polisi rahasia di Iran, Safakisme. Ya, jadi Samboisme di Indonesia, kalau di Iran namanya Safakisme. Tujuannya apa? Untuk memonitor oposisi, membunuh, menyiksa, ngadu domba, dan sebagainya. Pada waktu itu yang diuber Islam di bawah. Ya kan? Dan memang Safakisme ini cari uangnya juga nggak benar. Baru bisa dihancurkan oleh apa yang disebut sebagai Revolutionary Guard, mahasiswa, ya kan? Barulah akhirnya tuh. Nah di Jerman Timur, saya baru lihat film Klo, bagus sekali. Sama juga, itu polisi rahasia yang sadis, membunuh, adu domba, lawan-lawan politiknya. Namanya polisi rahasia di Jerman Timur, itu di bawah komunis, namanya Stasi. Ya, jadi ini Stasiisme. Memang di dalam sejarah dunia, di Rusia, di Eropa Timur, biasanya polisi yang dipakai untuk menghancurkan oposisi. Apakah dengan memanfaatkan ITE, memanfaatkan macam-macam. Dijadikan alat seperti Safakisme dan Stasiisme, dijadikan alat kekuasaan, jadi mesin pemberangus demokrasi. Oleh karenanya harus dibuka dan dihukum. Musuh demokrasi itu bukan radikal. Musuh demokrasi terorisme yang benar. Musuh demokrasi yang bahaya itu namanya Samboisme gitu loh. Inilah pemberangus daripada demokrasi. Jadi memang KM 50. Ya, kalau kita kaji lagi, Samboisme ini sudah beroperasi seperti Safakisme di Iran dan Stasiisme. Pemberangus daripada demokrasi, gunakan cara-cara brutal dan sadis buat ngadu domba, buat tangkepin untuk membiayai buzzer dan influencer supaya ngehantem terus kembangkan isu Islamofobia supaya kita pecah, sibuk ngomongin Pantes agama buzzer terus. itu pada diam sekarang, pada Ya. mati kutu kayaknya itu. Ya kan, supaya kita diadu domba terus soal agama, sementara mereka sibuk melakukan operasi Safakisme, sibuk melakukan operasi untuk ngumpulin uang lewat dunia hitam. Menurut ekonomi senior ini, kinerja Satgasus harus diaudit. Uang operasional dari mana?
Apakah dari bisnis narkoba atau money laundry seperti yang ramai dibahas di publik? Tidak cukup Satgasus dihapus, tetapi harus dibuka polanya, dipelajari aliran dananya, dan dipertanggungjawabkan. Sebab kalau tidak, ini adalah kegiatan mafia di dalam polisi, tandasnya. Rizal Ramli menegaskan masyarakat harus tahu sejarah dari berdirinya Satgasus yang saat ini bisa menjadi monster yang menakutkan. Karena samboisme ini pola operasinya sama persis dengan Safak, polisi rahasia di Iran. Karena momoknya yang menakutkan, maka Safak menjadi Safakisme, sedangkan di Indonesia samboisme. Tujuan Safakisme untuk memonitor oposisi, membunuh, menyiksa, mengadu domba Islam di Iran, dan memang Safakisme ini cari uangnya juga tidak benar. Baru bisa dihancurkan oleh revolusi Iran oleh mahasiswa dan rakyat, jelas Rizal Ramli di channel YouTube Total Politik dengan tema Sambo Gangs, mereka yang kendalikan polisi, yang dikutip harian Terbit. Di Jerman Timur kala itu sambung Rizal Ramli juga polisi rahasia dengan nama Stasi. Kinerja Stasi juga sama Safak, yakni sadis, membunuh, adu domba lawan-lawan politiknya. Dalam sejarah dunia, terutama di Eropa, polisi memang yang dipakai untuk menghancurkan lawan politiknya. Apakah dengan memanfaatkan undang-undang ITE atau memanfaatkan lainnya? Polisi dijadikan alat kekuasaan, dijadikan mesin pemberangus demokrasi. Oleh karenanya samboisme ini harus dibuka demi hukum. Musuh demokrasi itu bukan radikul. Musuh demokrasi terorisme yang benar paparnya. Rizal Ramli menegaskan saat ini musuh demokrasi adalah samboisme karena kinerjanya memberangus demokrasi. Rizal Ramli pun hingga saat ini tidak mengerti kenapa ada 800 petugas KPU yang meninggal dunia tidak diinvestigasi, tidak ada pertanggungjawaban, dan tidak ada penyelidikan. Selain itu, juga terkait pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau peristiwa KM50. Jadi kalau kita kaji lagi, samboisme ini adalah seperti Safakisme di Iran dan Stasi di Jerman Timur, yakni memberangus daripada demokrasi, menggunakan cara-cara sadis dan brutal untuk adu domba dan nangkepin. Sementara buzzer dan influencer dibiayai supaya menghantam terus Islam, supaya kita pecah dan berantem terus. Ketika kita sibuk, mereka melakukan operasi Safakisme. Jelasnya transaksi hitam terkait samboisme. Rizal Ramli mengaku telah berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta agar tidak mengorbankan institusi demi kepentingan kelompok, karena pihaknya dan Gus Dur kala itu yang berusaha memisahkan Polri dan TNI, karena jika tidak maka Polri masih di bawah TNI. Kita maunya polisi jadi pengayom masyarakat, jangan hadapi pendemo mahasiswa, ibu-ibu pakai senjata laras panjang. Apa-apaan ini? Jadi poinnya jangan soal skandal, tapi tolong fokus soal transaksi hitam triliunan rupiah dari samboisme. Hentikan multifungsi polisi. Polisi harus netral. Kalau tidak maka pemilu 2024 tidak akan pernah adil dan jujur. Hanya akan jadi pengulangan dari kejahatan seperti pemilu 2019, tegasnya.